Halo, halo. 120.000. Maka 100%-nya ada berapa? 100% berapa, teman-teman? Maaf Pak, ini belum ini ya Pak, share screen ya Pak. Oh iya, ding. Pantas. Bentar. Dari tadi saya umak aja enggak itu share screen. Oke. Ya, jadi ini soalnya. Jadi kita membeli ini ya, 75%, harga 120. Jadi kalau di 100% kan berapa? 160. Berapa? 160. 160.000. Terus kemudian ekuitasnya S itu ada berapa? 80 dan 80 ditambah 20. 100 ya. 100. Jadi ada eksesnya ada 60 ya. Bener nggak? Sama nggak? Sama Pak. Nah, 60. Nah, ini kita alokasikan ke terdapat 30%-nya untuk inventory under value. Oke, alokasinya pertama adalah inventory itu sebesar 30% ya. 30%-nya 60.000 berapa? 18.000 ya. 18.000. 1.000. Ini terus sama sisanya untuk paten. Cuma 2 kan alokasinya kan? Sisanya untuk paten. Berarti patennya dapat 40 berapa 8 ya? 48. Oke. 42 Pak. 42.000 Pak. Nah, 10 tahun. Oke, inventorinya habis 2015. Nah, kemudian diketahui kita pada tanggal 1 Oktober membeli equipment milik S dengan waktu sekian. Pada Januari menerbitkan bond payable sekian. Nah, kita harus membuat konsolidasi tahun 2017. Mumet ya, jauh ya. Oke, untuk itu kita perlu mengisi saldo-saldo yang ada di sini dulu. Saldonya yang pertama itu adalah apa? Yang bisa kita isi dengan mudah apa? Investment in S. Mana investment in S? Oke. Investment in S ada berapa? 120.000. Kan pakai kos kan? Nomor 2 kan? Oke. Nah, tapi untuk yang lain kita harus mau nggak mau kita menggunakan apa? Excel. Oke. Jadi tadi ada 2 transaksi. Pembelian obligasi. Lah, jelek amat. Pak, maaf Pak, sepertinya worksheet nomor 2 itu untuk soal nomor 5. Hah? Salah ya? Iya, nggak ada worksheet-nya Pak. Nomor 2 nggak ada worksheet-nya ya? Enggak Pak. Ya, salah baca saya. Cuman jurnal sama hitung income. Oke, cuman jurnal aja ya. Iya. Oke, coba lihat perintahnya apa. Buru-buru saya. Maaf. Menghitung saldo investasi, membuat jurnal terkait investasi dan pendapatan. Salah. Membuat jurnal eliminasi ya, dengan menggunakan metode biaya, menghitung income from S. Kan biaya, kok menghitung income from S? Oh, ya sudahlah. Sebentar, saya capture dulu. Nomor 3 juga nggak ada worksheet-nya ya? Ya udah nomor 2 aja ya, terlanjur ya. Bentar. Tadi oh iya ya, ngawur banget saya. Worksheet 1.
Oke. Untuk itu kita perlu buka Excel belum buka ya? Stop share. Terus share screen Excel. Oke. Ini kelihatan nggak tulisannya teman-teman? Kelihatan ya? Tadi sudah kita kerjakan sedikit. Ini. Oke. Ini alokasinya, terus kemudian tanggal 1 Oktober beli equipment, pada 1 Januari menerbitkan bond payable, per 31 Oktober 2018 ya. Oke. Nah, kita lanjut ke obligasinya dulu ya. Jadi obligasinya pada 1 Januari ini, P, ya kan, 1 Januari, P menerbitkan 1 Januari 2016 ya, 16, P menerbitkan obligasi sebesar berapa? Lah, obligasinya berapa yang dikeluarkan sama P? 100.000. 100.000, 5 tahun, ya, 5 tahun, 5 tahun, semi annually, terus bunga kuponnya ada berapa? 10%. 10%, yieldnya ada berapa? 9%. 9%. Yield 9%. Oke, maka laku dijual seharga berapa? Sudah dihitung kan? Halo? Halo? Present value-nya ketemu berapa, teman-teman? 103.956. 103 9 956. 56. Nah, nggak usah diajarin lagi ya kan, sudah tingkat 3. Enaknya ngejar tingkat 3 ini. Nah, terus kemudian kita buat tabel itunya ya. Berarti bayar bunganya nanti ini di saldo di 1 Januari 2000 berapa tadi? 16. Terus berikutnya 16 masih 16. Saldonya berapa tadi? 103 956. Tanggalnya lagi, bayar bunga lagi tanggal berapa? 1 Januari 2017. Bayar bunga lagi. Juli, Pak. Ya, bentar. Makanya saya kasih jarak. Ini teknik cepat mengerjakan aja. Nah, ini terus berikutnya nanti sama dengan 19. Berikutnya 1 Juli. Juli itu 7 ya. 7. Nggak tahu ini lebih cepat apa lebih lama. Saya malas ngetik soalnya. Nah, sama yaudah segini aja cukup lah. Oke, tadi ketemu nilainya sekian ya. Maka tiap tahun itu nanti akan bayar bunganya berapa? Bunganya tiap itu bayar berapa? 10% ya. 10% dikali 100.000 jadi berapa? Aduh. 10.000. 10% sekali 100.000. 100.000 belum sih? Dikali 10%, tapi dibagi 2 karena semi annual. Ya, jadi tiap pembayaran bunga nanti akan bayar 5.000. Sementara untuk tahun ini nanti interest expense-nya ya ini kan bayarnya bunga kan. Ini interest expense itu sama dengan sini ya dikalikan berapa? 9%. 9%. Dibagi 2. Nah, jadi ini maka amortisasinya adalah ini dikurang ini. Maka saldo akhir tahun sama dengan ini
Nambah atau dikurang? Ini premium apa diskon? Premium kan? Berarti Premium. 103 dikurang ini. Oke. Paham ya ini ya? Nah, tinggal kopas. Jeret. Selesai. Tabel ini punya si induk. Nah, sementara di sisi lain nanti pada tanggal 1 Januari 2019 sudah pada 1 Juli 2017 ya, 1 Juli 2017 ya, itu si S membeli berapa persen? 40% ya. 40% berarti 40.000. 40.000. Nah, dengan apa namanya? Dengan harga berapa? Dengan harga 405. 4050 ya. 500. Salah. 40500. Oke. Sudah dikasih tahu di situ yield-nya ada berapa? Halo? 9,5. Yield-nya 9,5. Ya karena yieldnya udah dikasih tahu, kita nggak usah nyari interpolasi lagi ya. Masih ingat nggak cara nyari bunga implisit? Ya, karena di sini kan asumsinya ini sudah benar. 9,5 ini adalah yield. Oke. Maka nanti amortisasinya nanti kita mulai dari 17 ya berarti ya. Di sini ya, kita mulai 17 di sini. Oke. Nanti setiap ini kita mulai dengan saldo berapa tadi? 40.500 ya. Halo? Ya, Pak. Bonnya tadi harganya berapa pas dia beli? 40.500, Pak. 40.500. Oke. Oke, kita hitung masing-masing pendapatan bunganya. Nah, maka nanti pendapatan bunganya yang dia terima cashnya itu menjadi 40.000 ya. 40.000. Jadi 2.000 saja bunga yang diterima di setiap itu. Ini kalau kurang paham langsung disela aja ya, daripada nanti saya semakin jauh. Maka interest revenue-nya nanti akan menjadi ini, ya kan? Dikali dengan yield-nya berapa? 9,5 tapi dibagi 2. Nah, maka Kurang persen, Pak. 9, iya kurang persen. Pantesan banyak amat. Nah, ini segini. Maka amortisasinya adalah ini dikurang ini. Sama-sama premium ya. Ini saya kopas rumusnya. Oke. Oke ya, ini saldonya sekian ya. Halo? Guys? Halo? Iya, Pak. Nah, ini yang berapa persen ini? Ini punyanya apa namanya, tabel amortisasi si S. Nah, ini punyanya si P, tapi si P-nya ini adalah 100%. Nah, jangan lupa nanti ketika kita mencari apa namanya, resiprokalnya itu kita kalikan dengan 40%. Membuat jurnal eliminasi per 31 Desember 2018. Nah, jadi di 31 Desember 2018 kita harus cari tahu dulu dari dua transaksi ini ya. Pada kondisinya 31 Desember 2018 kita harus cari tahu dulu saldo bond payable. Terus kemudian kita harus cari tahu dulu dengan apa, saldo apa namanya? Halo? Investment in bond payable. In bond. Oke, bond payable saldonya berapa? Sama dengan ini. Ini kan? 101 ini ya. Sama nggak? Ini kan 1 Januari 2019 itu kan sama dengan 31 Desember 2018 ini saldonya. Sementara investment in bond itu saldonya akan menjadi ini. Nah, tetapi ini tidak
Resiproknya harus dikalikan dengan berapa persen? 40. 40. 40%. Nah, oke. Biar nggak bingung saya ini aja deh. Investment in bond ini yang 100, ini yang 40% ya. 40%. Ini sama dengan ini dikali 40%. Oke, jadi akan ada selisih berapa? Selisih sama dengan ini 457. kurang ini 457. Sementara yang satunya kita punya interest income. Interest income itu saldonya adalah di tahun 2018 itu akan menjadi ini, ya kan? Ini yang diperoleh paruh pertama, semester pertama, ditambah dengan yang ini sampai Desember. Ini interest income. Oke. Sementara interest expense-nya itu sama dengan di tahun 2018 itu ada ini, ya, ditambah dengan ini. Tapi ini adalah 100%. Kita cari yang resiprokal yaitu adalah 40%. Oke, ketemunya sekian, maka akan ada selisih berapa? Halo. Ini dikurang ini 151. Mana. Nah, terus dulu kita buat hitungan pada saat beli. Saat beli tanggal 1 Juli 2000 berapa? 17 ya. Belinya Juli 2017 ya. Juli 2017. Di situ kita beli harga apa namanya? Saldo bond payable ada berapa? Yang 100% dulu nggak apa-apa. 1 Juli ya. 1 Juli kan 946. saldo bond payable itu adalah sama dengan ini 102. Oke, maka 40%-nya itu adalah 40% itu sama dengan ini dikali 0,4. Oke, sedangkan harga beli itu berapa? Si harga beli S 40.500. 40.500. Oke, maka akan ada gain on apa namanya? Constructive retirement on bond itu sama dengan ini dikurang ini. Yang nanti masuk ke laporan konsolidasian tahun 2000 berapa? 17. Nah, cuman sekarang kita tahun 2000 berapa? 18. Oke. Karena sekarang 2018, maka jurnalnya menjadi lain. Yang pertama, ini saya kecilin nggak apa-apa ya. Nah, jurnal yang pertama itu terkait chapter ini saja. Itu adalah jurnal, kok kepikir sekali. Satu, itu adalah eliminasi, apa namanya? Investment in bond payable. Oke, jurnalnya apa? Saldonya kan ini, sudah ketahuan nih saldo investmentnya. Oke, saldonya apa? Bond payable. Di debit. Kreditnya apa teman-teman? Investment in bond payable. Downstream kan ini tadi kan? Oke, saldonya adalah investment in apa namanya bond payable-nya kan ini kan yang resiprok kan 40, sementara investment in bond-nya ada 42,60. Dari tabel ini ya. Maaf, saya terlalu cepat nggak ini? Bisa ngikutin nggak teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Lanjut ya, berarti ya.
Nah, berarti akan ada selisih. Ya, selisih di sini. Nanti akan masuk ke mana? RE. RE. RE-nya sama dengan ini dikurang ini. Dan jurnal yang kedua itu adalah, jadi satu aja ya ini ya. Jurnalnya berarti apa? Interest revenue. Income ya. Sudah ada income. Yang dikredit adalah interest Expense. expense. Oke, interest income-nya sama dengan ini tadi sudah dihitung. Sementara interest expense sama dengan ini yang resiprok. Maka akan ada selisih. Ini akan masuk ke RE. Sama dengan ini dikurang ini. Nah, oke ya, ada dua ya. Ada dua jurnalnya. Ini bisa? Sudah bisa belum teman-teman? Jurnal eliminasi bond payable-nya? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. S kan beli payable-nya P itu di Hah? 1 Juli di 1 Juli. Mm-mm. Oh iya, maaf Pak. Saya yang salah baca soal, maaf Pak. Oh iya ya. Maaf Pak. Saya nggak salah ya berarti ya. Kaget loh. Aduh. Ya maaf Pak, saya yang salah baca soal. Oke. Jadi kalau ternyata saya salah, tolong langsung diralat juga ya, nggak apa-apa ya. Kan saya juga baru kali ini ngerjain kok. Jadi walaupun ngajar AKL, saya juga tidak serajin itu, semua soal saya kerjakan. Jadi sesuai permintaan pelanggan saja. Oke, yang ini bisa teman-teman? Jadi intinya begini. Angka ini, bond payable ini yang kita hapus, investment in bond yang kita hapus ya sesuai dengan yang ada di saldo yang itu loh, kertas kerja itu loh. Paham ya? Kertas kerjanya angkanya berapa ya itulah yang kita hapus. Kalau kita nggak disuruh ngitung ya sangat gampang sekali, cuman menghapus saldo bond payable sama saldo investment ini ya. Bond payable sama investment in bond. Berikutnya interest income sama interest expense yang jumlahnya setara. Cuman yang bikin agak rumit di soal-soal ini adalah kita kan angkanya dikosongin kan. Jadi kalian juga harus ngerti akuntansi untuk obligasinya dan akuntansi untuk investasi pada obligasi. Oke, sejauh ini sudah bisa paham teman-teman? Pak. Halo? Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Ini tuh jurnal eliminasi investment in bonds payable tuh cuman untuk konsol aja kan ya Pak? Ya, betul. Berarti Jadi itu masing-masing S sama P ya tetap mencatat ini terus sepanjang tahun. Ini jurnal yang dibuat sama S dan jurnal yang dibuat sama P. Nah Pak, saya mau tanya Pak. Kan si P kan ngeluarin bond ya Pak. Berarti kan dia kayak minjem gitu kan Pak. Terus S beli bondnya dia. Berarti kan secara nggak langsung kan dari S itu kan bond payable-nya P kan berkurang ya Pak. Tapi makanya dieliminasi ini. Oh, maksud saya gini Pak. Tapi kenapa kok nggak langsung mengurangi tabel amortisasi di B gitu Pak? Karena pada dasarnya ya S dan P itu kan beda perusahaan. Jadi ketika si S itu membeli saham obligasinya si P, itu tidak otomatis sahamnya itu habis, obligasinya itu menjadi terhapus. Jadi tetap beredar menurut catatan P, obligasinya itu tetap beredar. Jadi dia tetap mencatat ini. Karena yaitu tadi pembukuan P dan pembukuan S itu adalah suatu pembukuan yang berbeda, tidak jadi satu. Paham ya? Tetapi ketika kita membuat laporan konsolidasi, mau nggak mau dua perusahaan ini harus kita jadikan satu. Makanya kita membuat eliminasi seperti ini. Berarti ini tuh beda sama kalau dulu di AKM atau praktek itu kalau jual bond tuh langsung berkurang gitu, beda ya Pak? Iya beda, karena yang dulu itu retirement yang dilakukan itu adalah retirement ya sendiri. Misalnya saya menerbitkan obligasi ya saya sendiri yang membeli. Kan beda ceritanya di sini seandainya yang membeli adalah anak perusahaan. Ya, jadi ketika yang beli anak perusahaan ya ini tadi akuntansi yang harus dilakukan, si parent itu akan tetap melakukan akuntansi untuk obligasinya dia,
Sementara si anak juga dia tetap harus membuat akuntansi untuk mencatat investasi dia sendiri-sendiri, paham ya? Karena ketika mereka membuat pembukuan sendiri itu ya mereka melihat dari sudut pandang mereka sendiri. Cuman jadi masalah ketika di akhir periode ternyata si induk harus melakukan konsolidasi. Nah, ini akun-akun yang resiprokal itu harus dihapuskan. Oh, Nah, Pak, ini mau cara tanya. menghapuskannya. Ya, silakan. Maaf ya, Pak, tanya terus. Enggak apa-apa, mahasiswa. Yang itu, Pak, yang di perhitungan atas yang ada gain on CRB itu dicatat pas di 2017 ya, Pak? Ya, hanya pada saat pelunasan. Paham ya? Nah, ini kan sudah tahun 2018. Pelunasan itu terjadi di tahun 2017. Ini pelunasan tuh alias ya. Sebenarnya kan si anak yang membeli sahamnya si induk. Faktanya kan nggak ada pelunasan beneran. Tetapi kalau dilihat di sudut pandang konsolidasi, itu seolah-olah itu terjadi pelunasan. Jadi pada waktu itu ceritanya ada utang obligasi senilainya 41.000, tetapi sama entitas ini, konsolidasi ini, dia dibeli seharga 45.500 seperti itu. Jadi kan ada semacam keuntungan. Nah, keuntungan ini akan dilaporkan pada laporan konsolidasi sebagai gain on constructive retirement on bond. Lalu Pak, seandainya ini pembeliannya upstream, enggak ding Pak, enggak sih Pak. Belum. Nanti habis liburan. Ya, salah Pak. Ya, makasih ya Pak. Bahas tahun depan ya. Iya, berarti yang gain on CRB ini enggak, kalau dia ngitung interest expense enggak masuk kan ya Pak? Oh, enggak dong. NCI expense maksudnya. NCI enggak, karena ini yang untung siapa? Yang untung adalah parent. Jadi parent punya utang sama anaknya dilunasi. Yang untung siapa? Si parent. Jadi keuntungannya tidak dibagi ke NCI. Ya, paham Pak. Makasih ya Pak. Ya. Yang lain kalau mau nanya silakan. Nggak apa-apa, daripada nanya dosen yang lain kan mending nanya saya. Karena dosen budaya Nusantara lagi. Oke ya, bisa dipahami teman-teman? Halo, halo. Bisa Pak. Oke. Bisa ini Pak. Dia ngerjain di Excel ya. Selama ini saya ngerjainnya di office-nya itu, di office saya selama ini ngerjainnya di mana tadi? Di PDF. Ngetiknya susah. Oke, yang kedua berarti akan ada akun yang terutang resiprok lagi terkait obligasi. Perhatikan di sini ketika kita mengakui adanya interest interest revenue dan interest expense ini kan masih belum dibayar karena pembayaran baru dilakukan di tanggal 1 Januari 2019. Jadi masih akan ada interest receivable dan interest payable. Jadi ini nanti kita akan hapus eliminasi interest payable. Oke, berarti jurnalnya apa? Interest payable dan interest receivable. Jumlahnya ya yang dimiliki sama anak saja, ya hanya 2.000. Ya Allah, 2.000 aja males ngetik. Oke. Terus yang ketiga, kita akan melakukan eliminasi. Nah, ada transaksi intercompany lain nggak? Ada, Pak. Mana? 1 Oktober P membeli equipment milik S dengan mendapat keuntungan ini. P membeli equipment S, berarti upstream ya. 1 Oktober, bentar, saya tulis aja di sini. 1 Oktober P membeli equipment S. Harganya berapa? 1 Oktober 2015 ya. 15. Seharga? Harganya berapa? Halo. Guys. Langsung diketahui keuntungannya, Pak. Langsung gain-nya, Pak. Langsung ada gain-nya berapa? Gain 25.000. 25.000. 25%. 25.000 berapa tahun? 5 tahun.
5 tahun. 5 tahun. Oke. Maka ya ini kan 2015 kan? Belinya kan. Jadi tiap tahun itu akan ada amortisasi berapa? Piecemeal-nya? 5.000. Piecemeal-nya 5.000. Oke, piecemeal-nya 5.000. Tetapi untuk tahun 2015 terus 2000 berapa ini? 16. Kita 2018 nih yang kita kerjakan ya. 18 kan? Nah, berarti ada 2017. Maka piecemeal yang sudah dilakukan itu adalah sama dengan 5.000. Oktober itu dikali berapa? 3 ya berarti ya? 3/12. Oke, ini sudah 1.250, terus ini 5.000. Yang ini 5.000 juga. Berarti piecemeal yang sudah dilakukan itu sama dengan berapa? Ini zoom aja lah. Ini, jadi kita sudah melakukan piecemeal selama 3 tahun belakangan sebesar 11.250. Maka eliminasinya sekarang itu adalah apa? Berarti depresiasi yang sudah dikurangi selama 3 tahun ini ya. Halo? Maka eliminasinya nanti kita akan mengkredit equipment. Itu akan kita kredit sebesar gainnya 25.000 ya. 25.000. Oke, tapi nanti kita akan mendebit accumulated depreciation. Accumulated depreciation-nya itu yang itu sebesar piecemeal yang sudah diakui tahun-tahun sebelumnya. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 11.250. Selisihnya nanti akan kita masukkan ke RE dan apa? NCI. Oke. Selisihnya berapa? Selisihnya ini ya. Sama dengan 25.000 dikurangi ini. Oke, 13.750. RE-nya kita miliki berapa persen? 75. Ini dikali 0,75 dengan ini dibagi 3. Nah, seperti ini jurnal eliminasinya. Yang ini terus berikutnya kita lakukan eliminasi piecemeal di tahun itu ya, pengakuan depresiasi ya. Berarti yang keempat itu adalah realized gain. Nanti jurnalnya akan menjadi apa? Accumulated depreciation pada depreciation expense. Berapa? 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. Oke.